Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini yang akan kita bahas itu adalah tentang permintaan dan penawaran. Untuk yang pertama akan kita bahas nanti, yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan. Jadi apa yang membedakan antara kebutuhan dan keinginan, kemudian definisi dari kebutuhan dan keinginan itu apa ya. Kemudian yang kedua itu adalah permintaan pasar. Kita harus membahas ini karena for some people tidak bisa membedakan antara permintaan pasar dan kebutuhan dan keinginan ya. Kemudian yang berikutnya adalah kepuasan konsumen. Komponen penilaian kepuasan konsumen itu apa saja, baik yang intangible maupun tangible dari dua sisi ya. Kemudian yang berikutnya ada konsep konsumsi. Kemudian yang terakhir adalah tentang penawaran pasar. Oke, untuk yang pertama adalah kebutuhan dan keinginan ya. Siapa di sini yang masih belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Apakah kebutuhan dan keinginan itu sama saja? Oke, kalau dalam ilmu ekonomi konvensional dapat dijelaskan bahwa sumber utama dari segala permasalahan ekonomi itu adalah adanya kelangkaan atau scarcity. Ini teori menurut Mankiw ya, 2015. Perekonomian ini dapat terjadi ketika masyarakat itu atau di sini yang kita contohkan itu adalah rumah tangga ya, nanti yang akan kita analogikan ya, dapat mengelola kelangkaan untuk dapat memenuhi kebutuhan. Contoh kalau kita analogikan dalam rumah tangga itu kan ada suami dan istri ya. Suami ini punya kemampuan dan juga sumber daya untuk mencari penghidupan. Maksudnya adalah bekerja, kemudian mendapatkan uang. Nah, di sini kan kalau semisal seorang ayah itu sudah mencari uang, kemudian bekerja, mendapatkan uang gitu ya. Kalau semisal dia punya anak, maka siapa yang akan menjaga anak? Nah, di sini ada kelangkaan sumber daya, yaitu mengurus dan menjaga anak. Makanya di sini dibutuhkan sumber daya yang lain. Nah, sumber daya yang lain di sini bisa didapatkan dari istri. Istri bisa memenuhi kelangkaan tadi berupa untuk penjagaan anak dan juga mengurus anak gitu ya. Nah, kalau dari contoh yang tadi seperti mencari uang untuk menafkahi rumah tangga, menjaga dan mengurus anak, makan, mencuci pakaian, dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan di awal, itu dinamakan dengan kebutuhan. Nah, di sini maksudnya kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. Nah, bagaimana jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi? Maka akan terjadi kehidupan manusia itu bisa menjadi terancam atau terganggu ya. Nah, kemudian masih menggunakan contoh analogi yang sama, kalau semisal sebuah keluarga itu sudah mapan, suaminya itu sudah memiliki penghasilan satu bulannya itu sampai 8 digit, itu kan sudah lebih dari cukup sebetulnya ya. Nah, tetapi istrinya itu ternyata tidak mau mengurus anaknya, tidak mau mengurus anak, tidak mau mengurus rumah. Nah, jadi di sini kan anak, rumah itu kan menjadi tidak terjaga, tidak terawat. Nah, di sini ada kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu menjaga dan mengurus anak serta rumah. Nah,
kalau semisal sudah terjadi seperti itu, ada beberapa opsi yang bisa diambil. Yang pertama, menitipkan anak ke orang tua. Yang kedua, menitipkan anaknya ke daycare. Kemudian yang terakhir adalah ambil asisten rumah tangga untuk mengurus anak, menjaga, kemudian mengurus rumah juga. Nah, kemudian dari contoh yang kedua tadi, kalau semisal seorang suami itu sudah bisa memenuhi segala kebutuhan, tetapi ternyata istri itu tidak mau menjaga dan mungkin berpikiran bahwa seorang istri tidak mau memenuhi kebutuhan sumber daya tadi ya, yang harus menjaga anak, menjaga rumah, mengurus rumah dan lain sebagainya ya. Padahal gaji dari suami tadi sudah lebih dari cukup. Maka kemudian si istri ini tetap memaksa kepengen bekerja gitu. Sudah tidak mau mengurus anak, tidak mau mengurus rumah dikarenakan dia kepengen bekerja. Nah, si istri yang maunya bekerja itu dinamakan sebagai keinginan. Karena apa? Keinginan itu hasrat manusia untuk dapat memenuhi kepuasan pribadinya, di mana jika keinginan ini tidak dipenuhi, kehidupan seseorang itu tidak akan terancam, terganggu, dan juga tidak terganggu ya. Tetapi ketika keinginan ini sudah dipenuhi, maka tingkat kepuasannya dapat tercapai. Gitu ya. Kalau semisal keinginannya katakanlah begini tadi, si istri tadi kan maunya tidak mengurus rumah, tidak mengurus anak, tetapi dia maunya bekerja walaupun si suami sudah bekerja dan bisa menghasilkan uang lebih dari cukup. Nah, si istri ini kondisinya itu dinamakan dengan keinginan karena dia berhasrat untuk memenuhi kepuasan pribadinya. Dan di mana apabila keinginan ini tidak terpenuhi, maka dia tidak akan mengancam. Coba, istrinya tidak perlu bekerja, ancamannya apa? Kan penghasilan tetap ada, kemudian ketika dia tidak bekerja ya dia bisa mengurus anak dan rumah gitu ya. Nah, itu kalau dari ilmu ekonomi secara konvensional. Nah, kalau dalam perspektif Islam bagaimana? Dalam perspektif Islam, tujuan dari ekonomi itu bukan pemenuhan kepuasan atau utilitas atau manfaat, melainkan pemenuhan kebaikan ya. Jadi baik atau tidaknya keputusan ekonomi dalam contoh tadi si istri yang memutuskan untuk tetap bekerja dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain itu harus mempertimbangkan kebaikan dan juga keburukannya. Semisal kalau semisal saya meninggalkan anak-anak saya, maka bagaimana? Apakah akan mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan? Nah, selanjutnya kalau kita membahas tentang kebutuhan dan keinginan manusia, maka kita tidak bisa lepas dari teorinya Maslow yang terkenal dengan The Hierarchy of Human Needs by Abraham Maslow ya. Nah, di sini kebutuhan dari manusia itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada psikologi, keamanan, cinta, pengakuan diri, dan aktualisasi diri. Nah, dari yang ada di screen ini, di slide ini, hierarchy of human needs atau hierarki dari kebutuhan manusia itu digambarkan kan memang dalam bentuk piramida, di mana kalau kebutuhan yang paling rendah itu harus dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian kebutuhan menengah hingga paling tinggi
baru bisa mulai dipenuhi. Jadi contohnya harus dimulai dari psikologinya dulu dipenuhi, baru kalau sudah terpenuhi psikologinya maka akan bisa diteruskan untuk mendapatkan kebutuhan berupa keamanan, ya. Kebutuhan psikologi di sini merupakan kebutuhan yang paling dasar, ya. Contohnya ada bernafas, makan, minum, pakaian, tidur, di mana kebutuhan psikologi ini berhubungan dengan fisik. Oke. Jika kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka bisa melakukan pemenuhan kebutuhan yang selanjutnya. Apabila manusia lapar kemudian makan dan setelah kenyang baru manusia bisa melakukan aktivitas lainnya. Apabila manusia lapar lagi, ya maka dia akan makan lagi dan kebutuhan ini akan selalu muncul. Karena apa? Dalam kebutuhan psikologi ini yang pertama itu harus dipenuhi dan juga ada kekhasan dari kebutuhan ini, yaitu terjadinya tuh secara berulang-ulang. Contohnya tadi kayak makan, ya. Makan kan tidak mungkin satu kali makan kemudian itu akan bertahan last forever, selamanya kita akan menjadi kenyang, kan tidak, ya. Nah, kemudian setelah terpenuhi psikologinya maka akan meningkat menjadi kebutuhan akan keamanan. Jadi kebutuhan ini tuh kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi. Contohnya rasa aman dari teror, penyakit, cemas, takut, bencana alam, ya. Nah, kemudian dipenuhinya tuh dengan adanya keamanan jiwa, dengan adanya pekerjaan, gitu ya. Nah, jadi apabila orang-orang yang tidak merasa dirinya aman itu biasanya akan memiliki tingkah laku yang berbeda. Contoh, ketakutan yang berlebihan atau seolah-olah ada ancaman besar yang menghantuinya. Orang-orang yang tidak merasa aman akan mencari cara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kemudian setelah ada kebutuhan keamanan, yang berikutnya adalah kebutuhan akan cinta. Rasa cinta itu bisa berupa memiliki dan dimiliki, kasih sayang, persahabatan, percintaan, keluarga, ya. Kemudian dari kebutuhan ini tuh biasanya manusia akan mencari pasangan, teman atau sahabat yang diharapkan itu bisa mengerti mereka. Nah, kebutuhan cinta ini merupakan cinta yang memberi dan yang menolak. Seseorang yang sudah terpenuhi kebutuhan cintanya, maka dia tidak akan khawatir atau takut untuk menolak cinta. Semisal gini deh, contohnya gini, ada satu cewek nih, dia itu pertama dia jomblo, kemudian dia mencari pasangan. Setelah dapat pasangan, ketika ada orang yang mendekati dia kan bisa menolak. Pertama kan dia sudah menerima terlebih dahulu, kemudian dia in relationship with someone. Kemudian setelah itu ketika ada orang yang mendekati dia, maka dia bisa menolak, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat itu adalah kebutuhan pengakuan diri. Contohnya seperti ada ketenaran, status, reputasi, perhatian, dipuji, diakui, dihormati, kepercayaan diri, ya. Dimana seseorang itu ini sebetulnya sifat dasarnya manusia. Sifat dasarnya manusia itu kan senang dipuji, senang jika dihargai oleh orang lain dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Ya, di sini pengakuan diri itu terbagi menjadi dua tingkatan. Yang pertama tingkatan rendah, yaitu kebutuhan untuk menghormati orang lain. Kemudian kebutuhan akan ketenaran, status, reputasi, apresiasi, dan martabat. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu kebutuhan tingkat tinggi seperti kebutuhan harga diri, contohnya seperti keyakinan, kompetensi, perasaan, kemandirian, dan juga kebebasan. Nah, apabila kebutuhan ini sudah terpenuhi, maka kemudian akan memenuhi kebutuhan tingkat selanjutnya, yaitu aktualisasi diri.
Kebutuhan aktualisasi diri ini merupakan tingkatan kebutuhan yang paling tinggi menurut Maslow. Adanya keinginan terus-menerus untuk mencapai keterampilan atau potensi diri. Biasanya manusia itu akan melibatkan diri untuk mengasah dan mengembangkan potensinya sesuai dengan minat. Contohnya di sini ada moralitas dan juga kreativitas. Kalau menurut Maslow, kebutuhan itu pemenuhannya seharusnya itu dilakukan secara urut. Manusia itu tidak dapat memenuhi kebutuhan paling tinggi jika kebutuhan tingkat paling rendah saja belum terpenuhi. Contohnya, manusia itu tidak akan mampu mencukupi kebutuhan psikologisnya, dan maksudnya lanjut ya, penting itu kebutuhan akan keamanan apabila kebutuhan psikologi kita tadi itu belum terpenuhi ya. Beberapa faktor pemenuhan kebutuhan manusia itu penyebabnya ada beberapa ya. Salah satunya adalah sifat manusia yang tidak pernah puas. Nah, sifat seperti ini yang akan menimbulkan keinginan untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan selanjutnya. Contoh yang paling mudah deh, psikologinya itu untuk makan aja kadang kurang, tetapi kebutuhan psikologis itu salah satunya itu kan adalah rumah, ya kan. Nah, kalau semisal sebetulnya dia tuh belum bisa membeli rumah ya, karena pekerjaannya yang kurang bagus, tetapi ternyata dia demi dihormati, diakui kalau dia orang mampu, maka dia akan mengambil KPR ya. Tapi di sini untuk pengambilan KPR itu sebetulnya tergantung dari masing-masing orangnya ya, apakah dia mampu untuk membayar atau tidak. Kalau misal tidak mampu membayar ya lebih baik jangan dulu ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke supply and demand, permintaan dan penawaran pasar. Untuk permintaan pasar, seperti yang tadi kita bahas sebelumnya ya, ini ada kaitannya erat dengan permintaan pasar, karena kadang-kadang ada orang yang mengasumsikan bahwa permintaan pasar itu sama dengan kebutuhan dan keinginan, padahal sebetulnya permintaan pasar itu tidak sama dengan kebutuhan dan keinginan. Kita contohkan begini, ada 3 orang A, B, C. Mereka itu kepengen punya HP merek X. Nah, apakah keinginan ini disebut sebagai permintaan pasar? No, ya. Karena sekedar keinginan saja itu tidak bisa menciptakan adanya permintaan. Nah, kemudian permintaan pasar itu berarti asalnya dari mana? Permintaan pasar itu asalnya dari kebutuhan dan keinginan yang dibarengi dengan adanya daya beli. Semisal dari 3 orang tadi A, B, C, ternyata yang punya uang itu cuma A. Jadi satu-satunya orang yang bisa membeli handphone X itu adalah A. Karena apa? Dia yang punya uang, yang gitu ya. Nah, ketika permintaan tadi didefinisikan dengan adanya keinginan atau kebutuhan yang ditambah dengan daya beli, maka barang yang diminta adalah jumlah barang yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen. Contohnya kayak tadi si A tadi ya, karena yang punya uang dan cukup, dia punya daya beli, maka dia satu-satunya yang bisa membeli tadi ya. Adanya permintaan dari 3 keinginan hanya 1, karena hanya A yang punya uang. Nah, dalam permintaan itu ada 2 faktor yang saling berhubungan. Yang pertama adalah jumlah barang yang diminta
dan yang kedua harga barang tersebut. Dengan asumsinya itu ketika harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah barang yang diminta oleh konsumen juga semakin sedikit. Ya, ini adalah kurva dari ini kurva permintaan ya, kurva permintaan. Jadi di sini kita bisa lihat apabila ketika harganya P6 maka tidak ada permintaan jumlah produk dari konsumen ya, karena kan harganya tinggi sekali tuh, jadi permintaannya adalah 0. Tetapi ketika permintaannya ada di P5, harganya ada di P5, ketika harganya ada di P5 ada permintaan sebanyak QD1. Berarti ada sejumlah barang yang diminta ya. Kemudian ketika harga ada pada titik P4, maka jumlah permintaannya ada pada QD2 dan seterusnya. Jadi ketika harganya mahal, maka permintaannya turun. Tetapi ketika harganya turun dari P6, P5, P4, P3, P2, P1, maka jumlah permintaannya semakin meningkat juga atau bertambah, yaitu ada Q1, Q2, Q3 dan seterusnya. Oke. Kalau for some condition ya, untuk beberapa kondisi kurva permintaan itu tidak hanya bentuknya seperti ini saja, tetapi dia itu bisa bergeser, bisa naik, bisa turun, tergantung dari situasi dan kondisinya ya. Bertambah atau berkurangnya jumlah permintaan terhadap suatu barang dapat menggeser kurva permintaan karena adanya beberapa faktor. Apa saja? Yang pertama, adanya pendapatan konsumen. Kemudian yang kedua ada harga barang substitusi atau pengganti atau komplementer. Kemudian yang ketiga adanya selera konsumen. Kemudian yang keempat adanya prediksi. Yang terakhir adalah jumlah pembeli. Contoh begini. Awalnya kurva itu adalah D saja, D yang di tengah itu ya, yang hitam. Ketika harganya 10.000, maka permintaannya sebanyak 100 piece katakanlah ya. Tetapi ketika harganya ketika pendapatan konsumen naik dengan harga 10.000, maka permintaan akan barang tersebut naik. Harganya tetap ya, dengan harga tetap 10.000, tapi pendapatannya naik, maka permintaan akan produk tersebut juga naik dari 100 menjadi 150. Kemudian kalau semisal penyebabnya itu adalah jumlah pembeli, jumlah pembelinya yang tadinya itu sedikit tiba-tiba menjadi banyak karena mereka baru gajian atau semisal gajinya naik gitu ya, ada kaitannya juga dengan pendapatan gitu ya. Nah, akhirnya juga mengakibatkan kurvanya bergerak ke kanan dari D menjadi D1. Nah, kalau yang berkurang bagaimana dari D menjadi D2? Contohnya prediksi. Katakanlah prediksi dari kayak yang tahun 2020 kemarin sempat rame, atau beberapa tahun belakangan itu yang sempat rame itu kan ada tanaman, ada batu, bahkan sempat juga ada burung dan juga ada ikan ya, yang kemarin sempat rame. Katakanlah
kayak tanaman gitu ya. Kalau yang kemarin sempat rame, yang pertama tanaman sedang ngehits itu adalah tanaman A gitu katakanlah. Kemudian setelah beberapa bulan kok ternyata ada prediksi yang menyatakan kalau tanaman yang akan ngehits itu B semisal. Maka si tanaman A ini kan peminatnya jadi berkurang karena prediksinya tadi. So permintaan akan tanaman A itu berkurang dari 100 piece menjadi 50, padahal dengan harga yang sama. Ya, jadi ketika pada tingkat harga yang sama, jumlah permintaan atau Q atau quantity dapat berubah, bisa bertambah yang geser ke kanan yang warna biru atau berkurang garis yang warna merah. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen ini dapat diartikan sebuah keadaan di mana produk dan jasa, di sini produk itu maksudnya barang dan jasa ya, bukan hanya yang sekedar tangible ya, tetapi barang dan juga jasa manufacture and service. Jadi tangible and intangible yang dikonsumsi melampaui harapan atau ekspektasi ya. Nah, dalam teori ekonomi dasar, tujuan akhir dari konsumen mengkonsumsi barang atau jasa adalah kepuasan, yang berarti bahwa konsumen akan selalu berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi ya kan orang kalau mau membeli sesuatu itu kan bukan hanya sekedar butuh saja gitu ya, tetapi gini, kadang mau beli sesuatu kalau semisal berdasarkannya untuk pengakuan, maka ketika ada orang yang bilang, kan harapannya itu adalah gini, oh ketika saya beli, katakanlah beli tas yang mahal gitu ya, saya beli tas mahal, harapan saya sebenarnya kan tasnya kecil yang bisa diisi oleh satu handphone, sama kalau cewek ya satu handphone, satu lipstick, satu bedak, isinya cuma itu saja, tidak bisa dimasuki payung dan lain-lain. Tetapi karena adanya kebutuhan pengakuan diri, karena tadi ya sifat manusia itu selalu kepengen dipuji, dianggap bagus, dihargai gitu ya. Harapannya itu ketika membeli barang yang mahal itu, tas yang mahal itu, dia akan mendapatkan pengakuan kalau dia, oh dia orang kaya, oh keren gitu ya. Nah, ketika dia bertemu dengan orang lain, ternyata orang lain itu beranggapan atau melontarkan kalimat pujian, maka dia akan menjadi puas gitu ya. Maka kebutuhannya, tujuan dia membeli barang tersebut terpenuhi. Tetapi tidak terpenuhinya itu, kalau semisal tidak terpenuhi itu bagaimana? Contohnya begini, dia sudah beli mahal-mahal, tapi orang lain bilang ih biasa aja, B aja. Kan kadang suka ada ya yang kayak begitu. Nah maka harapannya itu ketika dia menggunakan produk itu tidak melampaui harapannya atau ekspektasinya, karena kan tadi harapannya oh saya dipuji, tapi ternyata saya tidak dipuji, yang menyebabkan dia menjadi tidak puas. Oke. Nah kemudian ada beberapa faktor yang sering digunakan untuk mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufacture. Produk manufacture ini maksudnya yang tangible, yang bisa kita lihat gitu ya. Nah ada beberapa komponen di sini, ada tertulis 8 komponen yang biasanya dipakai untuk mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur atau yang barang, berupa barang gitu ya, yang tangible atau yang bisa kita lihat, bisa kita raba, gitu, bisa kita rasakan. Nah, yang pertama itu adalah kinerja atau performance. Karakteristik utama atau ciri-ciri utama dari produk yang dibeli, contohnya seperti
ada kecepatan. Contoh kalau ini kalau mobil ya, ada kecepatan, konsumsi bahan bakar, apakah mobil tersebut irit atau tidak, kemudian berapa jumlah penumpang yang bisa diangkut gitu ya, apakah cuma 2 ataukah lebih dari 2. Nah, kemudian faktor yang kedua itu adalah ciri-ciri atau keistimewaan tambahan atau features. Di sini maksudnya itu karakteristiknya itu sebagai pelengkap. Kalau mobil gitu ya, kan bukan hanya sekedar ada roda, setir, itu memang yang seharusnya ada gitu. Tetapi keistimewaan tambahannya itu contoh ketika kita masuk, buka pintu masuk, nyalain, ketika kita menyalakan AC langsung dingin contohnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keandalan atau reliability. Di sini maksudnya adalah kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan atau gagal ketika dipakai. Contoh, mobilnya tidak mudah penyok, tidak mudah mogok gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kesesuaian dengan spesifikasi atau conformance to specifications. Di sini maksudnya adalah sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Contoh, standar keamanan. Standar keamanannya terpenuhi. Nah, kalau semisal standar keamanannya ternyata tidak dipenuhi, kita harus tahu nih sebagai konsumen, supaya konsumen, kita asumsikan kita adalah konsumen ya, kita akan merasa puas kalau semisal ternyata mobil yang kita beli itu ternyata tidak aman. Nah, supaya kita merasa puas dengan penyedia mobil dan kita tetap setia kepada mobil tersebut, maka yang harus dilakukan oleh produsen adalah tarik barang yang memang tidak bagus. Kalau contoh yang kemarin ini kan ada salah satu pabrikan yang dia akhirnya menarik jenis mobil tertentu miliknya dia karena dianggap tidak memenuhi standar keamanan ya. Dan kalau semisal tidak dipenuhi, kalau semisal sudah tahu nih, produsennya sudah tahu ternyata produknya itu bermasalah atau ada problem gitulah ya. Ketika konsumen tahu tapi ternyata tidak ditarik atau bahkan dibiarkan saja, maka orang-orang tidak setia lagi, maka dia akan mencari alternatif lain. Mungkin dia akan pindah ke mobil lain yang lebih aman. Contohnya ya, contoh yang kemarin terjadi, salah satu merek mobil yaitu Daihatsu, dia itu menarik 97.290 unit dengan jenis Xenia, Terios dan juga Sirion dikarenakan kerusakan fuel pump. Jadi ada bermasalah pada bahan bakar gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, tadi kan keempat sudah ya, yang kelima adalah daya tahan atau durability. Di sini maksudnya adalah berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan. Contohnya kalau mobil, contohnya adalah umur teknis ataupun umur ekonomis penggunaan mobil. Kalau mobil-mobil zaman dulu itu kan lumayan lama umurnya ya. Nah, kalau mobil-mobil yang sekarang umur ekonomisnya yang namanya barang kendaraan dan juga barang elektronik itu biasanya itu tidak semakin mahal, tapi semakin murah karena apa? Dia ada umur ekonomisnya. Nah, umumnya kalau menurut kalian nih ya, dari segi daya tahan atau durability, mobil mana yang paling bagus daya tahannya? Apakah mobil buatan Amerika atau Eropa atau mobil buatan Jepang? Komen ya. Kemudian yang keenam adalah
serviceability. Di sini maksudnya itu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan kalau semisal terjadi masalah. Contoh kalau mobil, kalau semisal saya mau beli mobil nih, kira-kira kalau semisal rusak bisa direparasinya di mana, di mana saja. Kemudian ketika saya ada keluhan, apakah akan ditangani dengan baik ataukah tidak. Pelayanannya itu diberikan tidak hanya sebatas ketika sebelum penjualan, waktu ditawari, wah bagus banget nih, janjinya tuh manis gitu ya. Nah, tetapi ketika sudah beli, proses sampai dengan barang itu sudah ada di tangan konsumen, maka sebaiknya produsen itu ya tetap mengikuti. Contohnya gini, salah satu yang membuat konsumen itu puas itu adalah ketika konsumen membeli produk, dia tidak dilupakan oleh penjualnya. Contoh kalau mobil lah ya, berarti ada garansi servis 5 tahun atau garansi spare part selama sekian tahun. Nah, itu yang akan membuat konsumen itu satu puas. Kemudian yang kedua, setelah konsumen puas, maka dia akan menjadi konsumen yang loyal. Dia akan kembali lagi. Ketika dia membutuhkan mobil, maka dia akan membeli jenis mobil yang sama dengan yang pernah dia beli sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, faktor yang digunakan untuk mengevaluasi kepuasan terhadap suatu produk manufaktur adalah estetika atau keindahan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kalau mobil ya berarti warnanya yang bagus, warna-warnanya itu bukan hanya yang gonjreng saja, tapi juga ada yang warna-warna pastel gitu. Mobil warna pastel kan kayaknya belum ada toh, ya kan? Nah, siapa tahu nih di antara kalian yang nonton video ini suatu saat kalau bisa memproduksi mobil, nah buatlah mobil-mobil yang warnanya pastel, ya. Kemudian yang terakhir adalah kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality, yaitu citra dan reputasi produk serta tanggung jawab perusahaan terhadapnya. Biasanya karena kurangnya pengetahuan pembeli atas atribut atau ciri-ciri produk yang akan dibeli, maka pembeli mempersepsikan kualitasnya dari aspek harga, brand, iklan, reputasi perusahaan maupun negara pembuatnya. Contoh kayak tadi yang saya tanyakan di poin yang kelima, umumnya orang-orang itu kan akan beranggapan bahwa mobil-mobil pabrikan Eropa itu lebih bagus kualitasnya jika dibandingkan dengan yang keluaran Jepang. Nah, itu contohnya. Ya. Nah, kemudian kalau tadi yang sebelumnya itu kan untuk mengevaluasi manufaktur atau barang yang sifatnya tangible, atau bisa tangible itu maksudnya bisa dilihat, bisa diraba, bisa kita rasa gitu. Pokoknya kita bisa pegang produk itu, nyata, physically itu ada gitu. Nah, kalau untuk mengevaluasi jasa bagaimana? Apakah bisa kita evaluasi, dan kalau bisa komponennya apa saja? Ya, jasa itu kan sifatnya intangible. Intangible itu kan kebalikannya dari tadi yang manufaktur. Intangible itu tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, tetapi kita bisa merasakan manfaatnya. Ya, ada 5 komponen. Ada bukti langsung atau tangible, keandalan atau reliability, kemudian ada daya tanggap atau responsiveness, yang keempat ada jaminan atau assurance, yang kelima ada empathy. Nah, biasanya orang itu menyebut 5 ini dengan service quality. Oke, yang pertama bukti langsung atau tangible. Tangible itu maksudnya meliputi fasilitas ya, bukan physically, tapi fasilitas yang dimiliki. Contoh ada perlengkapan, kemudian sarana komunikasi, kemudian juga semisal kebersihan, itu juga termasuk dalam
bukti fisiknya, fasilitas fisik, tapi kita bisa rasakan kan. Kalau kebersihan itu kita memang bisa lihat, tapi kita juga bisa rasakan dari kebersihan itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah keandalan atau reliability, maksudnya dalam kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan juga memuaskan. Kemudian yang ketiga daya tanggap atau responsiveness, contohnya gini, willingness atau kemauan dan keinginan dari staf dan karyawan untuk membantu pelanggan dan memberikan pelayanan yang cepat gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan ya langsung ditanggapi, jangan sampai ada keluhan didiemin. Kalau semisal si konsumennya ini lama-lama marah gitu ya, dia akan ngeblow up masalahnya itu di media. Maka kalau itu sampai terjadi, efeknya adalah ya citra baik dari perusahaan yang akan jadi taruhannya gitu ya, yang kepengennya citranya positif menjadi negatif karena apa, daya tanggapnya yang rendah. Apabila ada keluhan tidak langsung ditangani. Nah, kemudian yang keempat jaminan atau assurance. Di sini meliputi pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko dan juga keraguan. Oke, kalau semisal saya nabung di bank A, apakah uang saya akan hilang atau tidak? Kayak yang kemarin sempat ramai ya, ini beberapa minggu kemarin ada seorang nasabah setor uang 400 juta, beberapa detik kemudian kok bisa hilang. Nah, kan kepercayaan dari si nasabah ini menjadi tidak ada. Nah, sampai akhirnya dia itu membawa masalahnya itu ke meja hijau. Kemudian baru diketahui bahwa itu it has nothing to do with the bank. Dari kasusnya itu ya, dari perkembangan kasus yang bisa kita lihat, ternyata kasusnya itu adalah ya antara si penabung dengan orang yang dia percaya untuk menyetorkan uangnya, gitu, ya. Ketika uang itu disetorkan, tapi di cancel gitu, jadi kan uangnya langsung kembali. Jadi ya sudah masuk di tabungan langsung keluar. Tapi si penabung ini yang punya uang itu berpikiran bahwa uangnya itu hilang sama bank, padahal tidak. Nah, di sini ada kaitannya dengan nomor 3, daya tanggap atau responsiveness dari pihak bank. Pihak bank itu langsung mencari, di tracking, ini uang ini bagaimana mungkin bisa hilang, padahal dalam waktu sekian detik, tidak ada hitungan menit tiba-tiba hilang. Nah, responsiveness-nya dari bank itu langsung dicari tahu penyebabnya apa, uangnya kemana, siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, kalau dari dua ini sudah bisa dijalankan oleh pihak bank, maka nasabah itu akan semakin loyal terhadap bank tersebut. Atau bahkan orang yang tadinya tidak punya tabungan di bank tersebut, maka dia akan bersedia untuk menjadi nasabah. Itu contohnya, oke? Kemudian yang kelima adalah empati. Di sini meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami kebutuhan pelanggan. Ini ada kaitannya dengan hubungan antara interpersonal relationship antara konsumen dengan karyawan, ya, dan nanti akan dibahas lebih lanjut di customer relationship management, oke? Nah, kemudian yang berikutnya adalah penawaran pasar. Kalau tadi ada permintaan, maka yang berikutnya adalah tentang penawaran pasar, oke? Kalau tadi permintaan itu dilihat dari perspektifnya konsumen, maka penawaran pasar itu bisa kita lihat dari perspektifnya produsen. Anggap kita sebagai produsen ini ya. Penawaran itu tidak akan ada jika tidak ada permintaan. Ya.
Yo ngapain ditawar-tawarin kalau tidak ada yang mau, ya. Oke. Produksi itu tidak akan bisa terjadi tanpa ada konsumen yang mau membeli, ya. Oleh karena itu, sebuah pasar harus terdiri dari ada produsen dan konsumen, dan keduanya itu harus saling merasakan keuntungan. Oke. Karena sebuah pasar harus terdiri dari produsen dan konsumen, maka untuk menciptakan sebuah pasar itu tidak bisa dilakukan hanya dari sisi konsumen saja, tetapi dilihat juga dari produsennya. Kalau ketika harga suatu barang semakin mahal, maka jumlah barang yang dipasok juga semakin banyak. Kan dari segi produsen, kalau semisal barangnya laku, harganya mahal, siapa sih orang yang tidak ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih, gitu, ya kan? Oke. Ini adalah kurvanya, kurva dari hukum penawaran, ya. Ketika barang yang dipasok oleh produsen bergantung dari harga jual produk yang ada di pasar. Jika harga jual suatu produk terlalu murah, maka produsen itu akan enggan untuk memasok produk tersebut. Yo ngapain nyetok sampai banyak-banyak kalau harganya murah? Lebih baik kalau mau nyetok, ya, yang kira-kira harganya mahal atau yang paling banyak dicari, gitu ya. Kemudian nih contohnya kalau yang di sini, ya, ketika harganya ada pada P1, maka barang yang dipasok hanya sejumlah Q1. Ini price, ini quantity, ya. Ketika harganya naik menjadi P2, maka barang yang dipasok sebanyak Q2. Oke, dan seterusnya. Ya begitu juga kalau semisal harganya ternyata dari P1 menjadi P1 gitu. Di sini, nih di sini antara P1 dengan 0. Ternyata harganya turun, maka dia kuantitinya yang dipasok juga akan turun dari Q1 menjadi Q1. Oke. Nah, kemudian sama dengan permintaan, penawaran pun bisa kurvanya itu bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri, ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurvanya itu bergerak dari ke kanan ataupun ke kiri. Kalau di sini diantaranya ada 8, ya, ada 8 faktor. Yang pertama adalah biaya faktor produksi. Perusahaan membeli berbagai input untuk menghasilkan produk, diantaranya adalah tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lain sebagainya. Harga input tersebut menentukan biaya produksi perusahaan. Jika harga inputnya naik, biaya produksi juga meningkat, maka produksi menjadi kurang menguntungkan dan perusahaan memproduksi lebih sedikit. Akibatnya kurva penawaran bergeser ke kiri. Nah, ini kalau dengan harga yang sama, ya. Kalau tadi di permintaan kan juga ketika harganya sama 10.000, jumlah permintaannya 100, tapi dikarenakan adanya pendapatan konsumen yang bertambah, maka kuantiti yang diminta juga bertambah. Oke, dari 100 menjadi 150 tadi. Begitu juga dengan di kurva penawaran. Oke, nah, jika harga input turun, biaya produksi turun, produksi menjadi lebih menguntungkan dan perusahaan menghasilkan lebih banyak, kurva penawaran bergeser ke kanan atau penawarannya naik. Oke, kemudian yang kedua, faktor yang dapat menggerakkan kurva penawaran
ke kanan atau ke kiri. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi baru yang lebih canggih menurunkan biaya produksi sehingga membuat produksi itu lebih menguntungkan, pasokan meningkat dan kurva penawaran bergerak ke kanan. Kalau sekarang ini kan karena teknologi itu sudah mempermudah manusia, ya tujuan adanya teknologi kan untuk mempermudah aktivitas manusia gitu ya. Yang tadinya dikerjakan manual sekarang tidak. Yang tadinya contoh kayak kita harus mencatat manual di buku, sekarang tinggal menggunakan komputer. Biaya untuk membeli kertas itu juga berkurang karena akhirnya modalnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu ekspektasi dari produsen. Jika perusahaan mengharapkan harga produk mereka naik, mereka dapat menahan sebagian pasokan mereka saat ini dengan harapan bahwa mereka akan dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi di masa depan. Nih kolektor nih biasanya nih. Kolektor itu biasanya menggunakan yang ini nih. Dalam hal ini pasokan saat ini berkurang dan menggeser kurva penawaran ke kiri dengan harga yang sama, tetapi penawarannya karena adanya ekspektasi yang maunya hold dulu deh, jangan dijual dulu karena sekarang harganya masih segini. Nanti kalau semisal 2 bulan lagi kita jual, maka harganya akan naik gitu. Jadi ya justru harganya menjadi turun. Kemudian ketika produsen berekspektasi harga akan turun, mereka akan memproduksi lebih banyak saat ini demi meraih lebih banyak keuntungan, menggeser kurva permintaan ke kanan. Oke, kemudian yang keempat, harga barang yang terkait saling menggantikan. Yang keempat ya, jika perusahaan memproduksi 2 barang yang berbeda dengan menggunakan sumber daya yang sama, maka kenaikan harga di salah satu produk akan cenderung meningkatkan produksinya dan mengurangi produksi untuk barang lain. Biasanya ya selera pasar ini ada kaitannya ya. Contohnya gini, petani itu dapat menanam padi atau jagung, tetapi lebih memilih padi. Jika harga jagung naik, petani dapat beralih produksi atau mengganti komoditinya ke jagung karena jagung lebih menguntungkan, mengakibatkan penurunan pasokan padi dan pergeseran kurva penawaran ke kiri. Kemudian ketika penurunan harga jagung menghasilkan peningkatan pasokan padi dan pergeseran kurva penawaran ke kanan. Kemudian yang kelima, harga barang terkait untuk pasokan gabungan. Pasokan gabungan dari 2 produk atau lebih mengacu pada produksi barang yang berasal dari satu produk, sehingga mungkin tidak memproduksi lebih dari satu tanpa memproduksi lebih banyak dari yang lain. Contohnya bensin, diesel, minyak pemanas, semuanya itu diproduksi dari minyak mentah, sama sumbernya sama, asalnya sama-sama dari minyak mentah, tapi hanya diproduksi menjadi lebih dari satu. Ini artinya bahwa kenaikan harga satu menyebabkan peningkatan jumlah yang dipasok dan juga peningkatan pasok produk bersama lainnya. Oke, kemudian yang berikutnya, faktor yang berikutnya yang keenam adalah pajak. Kenaikan pajak merupakan peningkatan biaya produksi sehingga penawaran akan turun dan kurva penawaran bergeser ke kiri. Karena kan akan nambah ya, pajak itu biasanya akan nambah biaya produksi gitu. Kemudian yang ketujuh adalah subsidi. Subsidi itu pembayaran pemerintah kepada perusahaan, memiliki efek berkebalikan dengan pajak. Kalau pajak membuat kurva penawarannya ke kiri, kalau ada subsidi maka membuat kurva penawaran bergeser ke kanan. Oke. Kemudian yang kedelapan adanya jumlah perusahaan. Peningkatan jumlah perusahaan memproduksi barang meningkatkan pasokan dan mendorong pergeseran ke kanan mendorong pergeseran ke kanan kurva penawaran. Tetapi jika penurunan jumlah perusahaan mengurangi pasokan dan menghasilkan pergeseran ke kiri.
Kemudian yang kesembilan atau terakhir ini adalah guncangan pasokan. Peristiwa mendadak dan tidak terduga seperti kondisi cuaca dalam kasus produk pertanian, perang, kebakaran pabrik dan lain sebagainya akan mengurangi jumlah pasokan pasar dalam waktu yang singkat. Yo nggak ada stok, lah gimana mau katakan lagi nih adanya kecelakaan kerja, kebakaran gitu, otomatis kan perusahaan itu tidak bisa melakukan produksi yang mengakibatkan stoknya berkurang, jadi kuantitinya turun. Walaupun harganya sama, tetapi kuantitinya akan berkurang. Oke. Untuk video kali ini cukup. Ada quotes kali ini, yaitu your best quote that reflect your approach is it's one small step for man, one giant leap for mankind. Jadi ada satu quote yang merefleksikan atau menggambarkan pencapaianmu nih. Satu langkah kecil bagi manusia merupakan satu lompatan besar bagi umat manusia. Ini dari Neil Armstrong. So don't stop to make a step. Oke. Untuk video kali ini cukup, kita ketemu lagi di video yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.